Halo siswa-siswi kelas 5 tingkat sekolah dasar dimanapun berada, kita ketemu kembali dalam video pembelajaran tema 8, tema ke-1, pembelajaran yang kedua. Di layar terlihat bacaan hari itu Siti dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Air Terjun ciptaan Ate Mahmud. Inilah lagu yang dipelajari Siti dan teman. Ya, nada dasarnya do sama dengan C, temponya biramanya 6/8, temponya sedang. Ciptaan Ate Mahmud. Berjudul Air Terjun. Mari kita dengarkan lagu yang berjudul Air Terjun ini sambil diikuti oleh seluruh siswa. Terdengar sayup-sayup di air yang tak putus, tertawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang deras. Aku terjun di lembah mengalir terus. Sekali lagi ya. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang deras. Aku terjun di lembah mengalir terus. Baiklah, kita tadi sudah mendengarkan lagu yang berjudul Air Terjun ciptaan Ate Mahmud. Nanti silakan anak-anak boleh mengulangnya kembali ya, memutar kembali tentang lagu yang barusan. Pelajarilah lagu Air Terjun hingga kamu dapat menyanyikan dengan baik dan benar. Kemudian menyanyikan bersama teman-teman. Oke, seperti itu ya. Boleh nanti dimainkan oleh pianika, alat-alat musik yang lainnya yang bisa kamu mainkan. Main gitar kalau ada yang bisa. Main pianika boleh ya, silakan. Baik, kita belajar tentang sirkulasi atau proses terjadinya hujan seperti apa sih? Ya. Mari kita perhatikan gambar ini dengan seksama. Ya, pada gambar ini ada matahari, ada awan, ada gunung, hutan, ada sungai, ada danau, ada laut, ada darat juga di sini. Ya. Nah, jadi ceritakanlah gambar di atas. Kalau menurut ceritanya gambar di atas menunjukkan tentang siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, ke atas ya, ke atmosfer maksudnya. Lalu kembali ke bumi. Proses apa saja yang terjadi pada gambar? Coba jelaskan, ceritakan hasil pengetahuan. Kelompokmu lakukan pergantian dengan kelompok lain. Ini silakan diamati
gambar ini. Baik, pertama-tama kita harus melihat dulu bahwa air itu berulang-ulang ya. Diambil, turun lagi, diambil, turun lagi. Jadi air itu nggak habis-habis. Tetapi diambil, habis, datang lagi, habis, datang lagi. Dan yang digunakan air itu juga. Sesuai dengan prosesnya. Siklus berulang-ulang ya. Jadi berputar. Nah, kita mulai deh. Matahari bersinar panas ya, memancarkan cahayanya sehingga ada panas ya, menyinari seluruh bumi ya, alam semesta ini. Yang kena adalah misalnya hutan, yang kena hutan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, yang kena sungai, yang kena sinar juga danau, tanaman-tanaman lain, hutan, sawah, dan juga laut. Ingat, karena ada pengaruh panas atau kalor, sehingga air bisa terjadi perubahan suhu, sehingga menimbulkan pemuaian. Nah, dengan disinarnya alam ini, baik itu laut, danau, sungai, pohon-pohon, semuanya disinar, yang ada airnya, maka akan naik ke atas, memuai, ya. Memuai, oke? Karena panas, terangkat ke atas, mengembun, sehingga membentuklah titik-titik itu menjadi awan. Ya, awan itu berkumpul beberapa awan, naik ke atas lagi ke atmosfer atau boleh dikatakan ke langit lah ya, ke atas. Kemudian karena sudah titik jenuh, sudah penuh, sudah padat, sudah akhirnya muncullah kembali hujan. Hujan itu turun ke bumi, ya, ke hutan, ke pantai, ke sawah, ke mana saja, ya, perumahan, sehingga mengisi, kalau yang di hutan ini, pegunungan ini mengisi tanah-tanah yang ada di hutan, sehingga pohon-pohon menyimpan akarnya ya, menyimpan air, sehingga sedikit-sedikit dikeluarkan melalui sungai. Makanya sungai itu selalu, kalau pohonnya bagus, lebat, hutannya lebat, sungainya akan terus mengalir. Sama kalau juga hujannya mengenai danau, akan menambah air danau. Kemudian sampailah ke laut, terjadi lagi pemanasan. Nah, seperti itulah prosesnya ya. Prosesnya berputar terus. Hujan lagi, disinar lagi, naik lagi ke atas. Itu namanya siklus air. Jadi airnya itu juga ya. Ditarik, diturunkan, ditarik, diturunkan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami proses siklus air atau perputaran air. Sudah bisa ya diceritakan. Nah, ini nanti boleh dibuat jadi jawaban nomor 2 tadi ya. Oke, kemudian nah ini ya penjelasannya. Siklus air, manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik.
Begitu besarnya kebutuhan air manusia akan air, kita bersyukur akan senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu manusia seharusnya senantiasa bersyukur pada Tuhan pencipta alam. Mengapa air perlu selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia karena air mengalami siklus perputaran. Siklus air merupakan siklus sirkulasi atau putaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi lagi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses air berikut. Nah, seperti ini ya. Tadi sudah dijelaskan. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Nah, kalau di sinar, menguap ya. Namanya evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap ke udara. Ini tanaman kan ada kandungan airnya juga, iya kan? Makhluk hidup kan selalu mengandung air. Tanaman-tanaman ini kalau di sinar ada mengandung air. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung air jenuh. Proses ini disebut presipitasi, pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi bintik-bintik air. Titik-titik air membentuk awan. Proses ini pengembunan. Nah ini ya. Nanti yang menjadi awan. Oke. Ada evaporasi, presipitasi, dan kondensasi. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut, namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari laut dan tumbuhan. Proses siklus air terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi, ya jumlahnya secara keseluruhan cenderung tetap. Jadi air di bumi itu tetap dari dulu sama saja jumlahnya, ya. Tidak bertambah, tidak berkurang. Oke, selanjutnya ini bisa dibaca ya, semut dan beruang. Cukup panjang. Nanti maknanya kamu dapat mengurutkan peristiwa pada cerita semut dan beruang. Baiklah, cukup sekian pembelajaran di pertemuan pembelajaran kedua ini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu kembali pada video berikutnya. Sampai jumpa.